sore pemirsa, bersama saya Teizar Aditya akan menyaksikan Sindo Sore. Berbagai informasi telah kami siapkan di sini untuk Anda. Ya, pemirsa, lembaga penyelenggara pemilu datangi pengunjuk rasa. Elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai Poros Jakarta menuntut KPU segera menerbitkan peraturan KPU yang berpedoman pada putusan MK. Selain dari masyarakat, unsur mahasiswa juga ikut berunjuk rasa. Mereka bawa poster yang berisi tuntutan agar KPU mematuhi putusan MK nomor 60 dan 70. Untuk pengamanan, polisi mengerahkan sekitar 1.500 personel gabungan di sekitar kantor KPU. Sementara karena adanya kegiatan masyarakat ini, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat sempat ditutup. Ada bentrok antara Polri dan TNI kita, oke? Pencegahan terhadap rezim pada hari ini, kawan-kawan. Yakin bahwa kemenangan rakyat akan kawan. Betul! Kawan kita. Ya, pemirsa, KPU telah menyerahkan draft 3 peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk Pilkada serentak. Salah satunya tentang syarat pencalonan. Komisi 2 DPR RI mengungkap pihaknya telah menerima draft PKPU dari Komisi Pemilihan Umum untuk Pilkada serentak. Ia juga mengatakan rapat antara Komisi 2 dan KPU nantinya akan digelar pada Senin 26 Agustus. Ahmad Doli juga menambahkan draft PKPU yang diserahkan sudah mencantumkan putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi. Saya kira kan yang krusial sekarang ini menghadapi Pilkada besok yang pembukanya tanggal 27-29, ya. Dan apa yang juga disampaikan oleh adik-adik kita mahasiswa, ya, seluruh elemen masyarakat yang sekali lagi kami terima kasih sudah datang ke rumah mereka sendiri, rumah rakyat, menyampaikan aspirasinya, ya. Itu kan berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pilkada yang sudah di depan mata yang besok tanggal 20-29 ini pendaftarannya itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang terakhir berlaku. Gitu, ya. Jadi menurut saya sekarang kita fokus saja, ya, untuk menghadapi Pilkada 27 November 2024 yang prosesnya tahapannya udah berjalan jauh, tinggal besok tanggal 27-29 masa pendaftaran dan sudah jelas rujukan peraturan perundangan yang mana. KPU juga sudah mempersiapkan draft peraturan teknisnya pakai PKPU dan Bawaslu juga begitu. Nah, itu nanti akan kita pergunakan dan kita setujui hari Senin dan itu yang berlaku. Ke depan perlu memang harus ada evaluasi, ya, harus ada penyempurnaan gitu. Tapi itu nanti tergantung periode berikutnya, ya, periode pemerintahan di Pak Prabowo dan Pak Gibran berserta dengan periode di DPR yang berikutnya, ya, kapan misalnya atau urgensinya perubahan atau penyempurnaan undang-undang itu atau kemudian kapan momentumnya dan apa-apa saja yang menjadi hal perlu direvisi atau disempurnakan itu nanti dibicarakan pada berikutnya. KPU RI telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini di Gedung Komisi Pemilihan Umum. Kita sudah terhubung dengan rekan Gisela Nurrahma yang ada di sana. Selamat sore, Gisela. Silakan, bagaimana perkembangan di sana? Silakan bisa disampaikan, Gisela. 2, 1 di luar kota kali ya.
Baik, selamat sore Tezar dan juga pemirsa. Pasca pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR Republik Indonesia kemarin, saat ini aksi unjuk rasa di depan gedung KPU Republik Indonesia terus dilanjutkan. Dari pantauan kami pemirsa, semakin sore ini semakin ramai masyarakat, elemen masyarakat maupun dari mahasiswa yang turut untuk menyuarakan suaranya di gedung KPU RI ini. Dan pemirsa, dari pantauan kami, pengamanan di gedung KPU RI ini dari pagi hingga sore hari ini juga semakin diperketat, di mana pihak kepolisian ini telah mengerahkan sebanyak 1.300 personil gabungan dan juga sejumlah kendaraan taktis untuk melakukan penjagaan di gedung KPU Republik Indonesia, di mana personil gabungan ini terdiri dari Polda Metro Jaya, kemudian ada Polres Metro Jakarta Pusat, Tentara Nasional Indonesia, serta Pemda DKI dan juga instansi terkait. Dan pemirsa, dari pantauan kami saat ini pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, masa aksi yang berada di depan gedung KPU Republik Indonesia ini semakin ramai, di mana terdapat sejumlah mahasiswa yang terdiri dari ada HMI di sini atau Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian juga ada Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian juga ada mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang saat ini hadir memadati Jalan Imam Bonjol. Dan pemirsa, saat ini bisa disaksikan bahwa salah satu mahasiswa atau salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Islam ini sedang melakukan orasi, di mana secara keseluruhan para mahasiswa dan juga elemen masyarakat ini mendesak pemerintah untuk semua lembaga pemerintahan terkait ini, utamanya DPR Republik Indonesia, untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang menabrak judicial review atau hak uji materi yang konstitusional. Sementara itu pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat tadi, di depan gedung KPU Republik Indonesia, perwakilan dari Poros Jakarta juga telah menyampaikan aspirasinya, yakni doa bersama, yang mana doa bersama tadi digelar untuk menunjukkan rasa syukur karena revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak jadi disahkan oleh DPR, sehingga Pilkada nantinya pada tahun 2024 ini tetap akan mematuhi putusan MK nomor 60 PUU 22 tahun 2024. Pemirsa, selanjutnya kita berharap agar demo yang saat ini sedang berlangsung di depan gedung KPU RI bisa berlangsung dengan kondusif tanpa adanya korban berjatuhan. Demikian, kembali ke Anda, Tezar. Gisela, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kita akan menantikan perkembangan dan update-nya dari Anda nanti. Terima kasih, Gisela. Selanjutnya, pemirsa, pemerintah menunggu proses yang ada di DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada pasca pengesahan dibatalkan. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Supratman Adi Agtas menilai wacana Perpu Undang-Undang Pilkada adalah hal yang didramatisir. MK telah memutuskan menolak semua gugatan yang diajukan dari kubu Pak Prabowo Hatta, dan itu adalah proses hukum tertinggi dan proses final dari Pilpres 2014 ini. Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semuanya menghormati dan laksanakan bersama-sama. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR.
dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua, kan? Ada ketakutan manuver dari pemerintah ini menggunakan perpu nih, Pak? Dari ya, Pak. Seperti apa tanggapannya, Pak? Ya? Ada ketakutan manuver perpu nih? Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar. Dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ada respon dari Presiden, Pak, soal aksi kemarin? Apakah memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya. Tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum mendengar itu diwakili oleh juru bicara ya. Ya, masa revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR menjadi bola panas karena diduga dilakukan secara cepat dan ugal-ugalan dengan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 60 tahun 2024 soal syarat pencalonan calon kepala daerah. Putusan yang terbit menyatakan syarat ambang batas pencalonan Cakada sebesar 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu tidak berlaku. MK memutuskan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tersebut inkonstitusional bersyarat. MK menetapkan syarat pencalonan Cakada untuk pemilihan gubernur serta bupati atau wali kota bagi partai politik atau gabungan partai politik pengusung cukup dengan memperoleh 6,5% sampai 10% pada pemilu sebelumnya. Badan Legislatif DPR RI langsung mengadakan agenda pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada sehari setelah putusan tersebut keluar. Revisi Undang-Undang Pilkada yang dibuat DPR ini berpotensi menganulir putusan MK nomor 60 tahun 2024 dengan mengembalikan syarat pencalonan Cakada kepada aturan lama. DPR berdalih revisi Undang-Undang Pilkada sudah dibahas jauh-jauh hari dan akan menyesuaikan hasil putusan MK terbaru. Nyatanya, balik DPR RI malah mengutak-atik hasil putusan MK nomor 60 tahun 2024 dalam rapat panja revisi Undang-Undang Pilkada di DPR. Setelah DPR dan pemerintah menganulir putusan MK serta berencana menggolkan revisi Undang-Undang Pilkada, protes dari masyarakat sipil meletus di Jakarta dan sejumlah daerah. Elemen masyarakat sipil seperti buruh, mahasiswa, aktivis, budayawan, hingga akademisi melangsungkan aksi unjuk rasa dengan menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan mengawal putusan MK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan lembaganya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi bila revisi Undang-Undang Pilkada tidak disahkan sebelum 27 Agustus 2024. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan penundaan sidang paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada bukti DPR mengikuti aturan yang berlaku. Sidang paripurna ditunda lantaran jumlah anggota DPR yang hadir tidak mencapai quorum. MK dalam putusannya mengubah syarat pencalonan kepala daerah dari 20% menjadi persentase berbasis jumlah daftar pemilih tetap di Pilkada 2024. Sementara Komisi Pemilihan Umum khawatir akan dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika langsung menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah tanpa konsultasi dengan DPR. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan meski putusan MK bersifat final dan mengikat, KPU tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi 2 DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan biasa apakah kemudian PKPU Pilkada nantinya ada perubahan pasca rapat konsultasi antara KPU dan Komisi 2 DPR? Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan Aryo Seno Bagaskoro yang merupakan juru bicara PDIP. Ada juga Gus Pardigaus yang merupakan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN dan juga Profesor Juanda, pakar hukum tata negara. Selamat sore Mas dan juga Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Kita ke Pak Gus Pardi dulu. Pak,
kita tahu bahwa KPU terakhir mengatakan akan berkonsultasi begitu ya dengan DPR. Apakah itu sudah dilakukan dan apa kemudian kalau sudah dilakukan apa kemudian yang dibahas yang menjadi pembahasan utama dari konsultasi ini? Sama siapa nih? Ya. Bagaimana sama Pak? Siapa? Yang menanggapi siapa? Saya atau siapa nih? Pak Gus Pardi, silakan. Iya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan terhadap keluarnya hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pencalonan dari partai politik untuk pilkada, itu memang sangat signifikan perubahan yang terjadi, di mana tadinya berdasarkan persentase kursi di DPR. Betul. Sekarang ini berdasarkan jumlah suara dari partai politik, tidak lagi berbasiskan kepada kursi. Oleh karena itu saya sebetulnya sudah viral berita saya berkaitan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi ini, di mana saya menyampaikan agar KPU segera untuk merevisi PKPU yang berkaitan terhadap threshold pencalonan para kepala daerah, kabupaten, kota, dan provinsi untuk dilakukan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan insya Allah hari Sabtu malam kami akan melakukan konsenering berkaitan terhadap perubahan putusan Mahkamah Konstitusi, dan insya Allah hari Senin kita juga akan melakukan RDP antara Komisi 2, KPU, Bawaslu beserta pihak pemerintah, biasanya diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Baik, artinya Pak Gus Pardi, artinya bahwa belum ada konsultasi yang dilakukan oleh KPU. Karena kemarin kan dari KPU sendiri mengatakan akan konsultasi langsung ke DPR. Artinya tidak dilakukan hari ini juga, begitu? Masih nanti RDP-nya hari Senin, begitu Pak? Jadi tentu harus ada mekanisme. Pertama adalah keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan tanggal 20. Yaitu kalau saya tidak salah adalah hari Selasa. Dan pada hari Selasa malam, paginya berita saya keluar meminta kepada KPU untuk melakukan revisi terhadap PKPU yang berkaitan terhadap syarat calon yang diajukan oleh partai politik untuk pilkada ini. Jadi harus disampaikan surat dulu kepada DPR, nanti pimpinan DPR mendelegasikan kepada Komisi 2 untuk ditindaklanjuti. Sekarang ini kami sudah menerima surat dari KPU untuk melakukan konsenering berkaitan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi itu, dan mekanismenya adalah tidak bisa serta-merta KPU untuk melakukan perubahan PKPU, karena menurut undang-undang setiap revisi PKPU ataupun perubahan PKPU ataupun peraturan Bawaslu yang akan ditetapkan harus dikonsultasikan dulu kepada Komisi 2 sebagai mitra daripada KPU dan Bawaslu itu. Artinya bahwa perspektif dari DPR bahwa harus ada mekanisme via DPR dulu baru kemudian mengeluarkan PKPU baru. Pak Gus Pardi, kita akan bergabung kembali ke Anda. Kita ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo, kalau dari fraksi Anda bagaimana menanggapi putusan ini? Akhirnya kan dibatalkan nih. Kalau dalam fraksi Anda arahannya bagaimana? Ya sebenarnya clear saja. Di dalam PDI Perjuangan dari awal kita sudah sampaikan bahwa putusan MK final and binding, semua pihak harus mentaati keputusan tersebut, apalagi lembaga negara yang mendapat mandat untuk melaksanakan pemilu berkaitan dengan pokok persoalan yang diputus oleh MK kemarin. Oleh karena itu hari ini kita menyaksikan 2 hari terakhir ini tekanan publik begitu kuat untuk bisa
mengawal bersama-sama agar putusan MK ini bisa diberlakukan segera di dalam pemilu ini. Tidak ada lagi pat gulipat, tidak ada lagi selintutan peraturan, sehingga tentu saja sekarang bola paling besar ada di KPU. Bagaimana dapat mengikuti proses dengan secepat mungkin untuk menerbitkan PKPU, bagaimana dapat segera melaksanakan tahapan dengan baik, bagaimana proses konsultasi ke DPR juga bisa segera terjadi, sehingga kemudian peraturan itu bisa segera terbit agar dipatuhi oleh semua pihak. Jangan sampai nanti ada perubahan-perubahan lagi. Oh ternyata hasil putusan MK yang dipakai cuma yang poin yang poin satunya tidak dipakai. Atau nanti karena konsultasinya misalnya dianggap terlalu lama, akhirnya nggak jadi diberlakukan putusan MK. Saya rasa tekanan publik masih berlangsung di hari ini, meskipun tidak di Jakarta, tapi di medsos masih sangat bergema. Di Surabaya juga aksi massa terjadi, sehingga kita bisa membaca bahwa masyarakat per hari ini masih sangat concern terhadap isu ini. Jadi kalau kami dari awal kami konsisten, bahkan kemarin pun kami mengumumkan 169 daerah di Indonesia yang mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan itu langsung menggunakan rujukan preferensi putusan MK. Jadi kita bisa melihat lah ya bahwa sebelumnya mungkin PDIP kalau untuk di beberapa daerah salah satunya Jakarta yang paling signifikan ya. PDIP kan harap-harap cemas ya, karena kalau kita pakai peraturan yang lama artinya bahwa langkah PDIP di Jakarta sendiri akan terganjal. Dengan adanya keputusan ini apakah sudah ada langkah-langkah signifikan bagaimana kemudian konsolidasi pencalonan di daerah-daerah yang sebelumnya mungkin agak sulit sekarang sudah ada jalannya? Ya di banyak daerah sebenarnya gini. Pada poinnya undang-undang ini bukan hanya untuk kami, ini erga omnes, artinya berlaku untuk semua. Dan sebenarnya yang diuntungkan seharusnya, yang happy ini semua partai Mas. Karena artinya bukan hanya kami yang bisa mengusung. Di banyak daerah, termasuk di Jakarta, sebenarnya kalau nggak salah ada 8 partai lain yang bisa mengusung calonnya sendiri. Ini kan bagus untuk kaderisasi. Dan semakin banyak lah ya. Iya, artinya tidak hanya kami yang diuntungkan. Jadi kalau kami tentu konsolidasi segera kami lakukan. Kita juga dulu pada waktu putusan MK nomor 90 langsung mentaati putusannya yang final and binding dan mengikuti pilpres dengan kandidat yang sesuai dengan hasil putusan MK. Jadi buat kami sekarang pun kami akan cepat melakukan konsolidasi, termasuk Jakarta juga akan segera kami umumkan kandidat dari PDI Perjuangan. Baik. Oke, kita kasih kesempatan ke Prof. Juanda. Prof, apa kemudian yang harus kita khawatirkan, artinya masyarakat khawatirkan terkait dengan kita kerap kali batal-batal tapi ujung-ujungnya disahkan. Itu sudah beberapa kali lah ya kita sudah menyaksikan bagaimana ini terjadi, dipertontonkan kepada kita. Apa kemudian yang harus kita perhatikan agar kemudian kalau misalnya batal ya batal beneran lah gitu? Ya saya kira begini ya, dan beberapa hari ini juga saya sudah sampaikan di media massa ya, termasuk kita sudah dialog beberapa tempat. Pada intinya kita sangat menyayangkan, ya mohon maaf Pak Agus Pardi, saya yakin kalau Pak Agus Pardi ini masih tegak lurus lah pada kepentingan rakyat ya. Saya tahu beliau, tetapi beliau karena sebagai anggota fraksi, kami lihat pada saat dialog sama beliau di TPRI itu ya antara tegas dan tidak tegas. Jadi tapi kami paham bagaimana hatinya Pak Gus nih. Tapi yang lain saya pikir ya, marilah kembali kepada jalur yang benar. Bahwa DPRD itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan tugas dan wewenangnya, jangan mempermainkan ya aspirasi rakyat. Sadarlah bahwa uang yang dipakai untuk membiayai DPR itu uang rakyat, bukan seenaknya. Jadi tolong diperhatikan kepentingan rakyat ini, jangan main zigzag, main politik ketika sudah ditolak rame-rame, ya baru berpikir ulang lagi. Saya melihat benar itu. Sebagai ketua balegnya dengan lantang mengatakan mengikuti ya Mahkamah Agung. Ya orang itu sendiri kan saya tahu bahwa dia paham tentang aturan, kok sekarang berbicara begitu ya. Nah harusnya kan mengikuti putusan MK ya. Sudah konsistenlah dengan putusan MK. Janganlah main lagi. Ini negara kita sudah 79 tahun ya. Jadi jangan begitu. Jadi soal batal bisa jadi itu dikhawatirkan, bisa jadi nanti malam atau besok malam. Nah saya kira kalau itu terjadi
wah ini negara kita di dalam kehancuran, dan makanya kalau itu terjadi saya katakan DPR kita termasuk pemerintah kita yang memang kalau menyetujui itu adalah masuk dalam ruang ICCU. Jadi sakit yang sangat kronis kalau begini. Jadi janganlah dia membuat penyakit. Dengan demikian saya kira harus kita kawal supaya kita kasih kesempatan ke Pak Gus Pardi untuk menanggapinya. Pak Gus Pardi gimana nih? Adakah kemudian tanggapan dari ini semua? Banyak pihak yang khawatir, Pak. Adakah kemudian jaminan dari DPR untuk mengawal ini semua? Pertama, mengenai pribadi saya, ketika hari Selasa keluar keputusan MK, saya diwawancarai oleh RRI, begitu juga oleh El Sinta jam 11 malam hari Selasa itu. Kemudian yang penting diketahui oleh masyarakat sekarang ini adalah apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR itu adalah sebuah jaminan untuk masyarakat yang mengatakan bahwa dipastikan tidak akan dilakukan paripurna untuk pengesahan terhadap rancangan revisi undang-undang pilkada itu. Dan itu terang-benderang disampaikan di berbagai mass media. Oleh karena itu saya yakinkan dari referensi yang disampaikan oleh ketua, pimpinan Pak Dasko, tentu ini sudah bisa menjadi referensi bagi kita bersama. Jangan ada lagi yang khawatir terhadap hal tersebut. Kalau soal tentang saya, Prof sudah bisa membaca di berbagai mass media dan itu viral. Lebih dari 22 sumber berita yang mengutip apa yang saya ungkapkan terhadap meresponi tentang keputusan Mahkamah Konstitusi. Pertama saya mengatakan memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sistem cara untuk pencalonan pilkada oleh partai politik. Ini adalah sesuatu yang sangat fantastik kata saya. Pertama, itu adalah dalam rangka menghindari kotak kosong. Yang kedua adalah apa? Sampai sidang balik, Buya nggak ikut ya? Tapi kan saya bisa bilang, saya sebagai anggota fraksi taat dan patuh terhadap pimpinan untuk ditugaskan atau tidak ditugaskan. Baik. Saya sudah 5 tahun di anggota balik dan 5 tahun pula di Komisi 2. Dan saya konsen terhadap hal-hal yang berkaitan tentang kepemerintahan. Kembali kepada persoalan, insya Allah dengan apa yang dilansir oleh Pak Dasko sebagai pimpinan, mewakili institusi DPR, rasa-rasanya menurut hemat saya, apa yang beliau sampaikan itu menyampaikan kepada kita bersama, kepada anak bangsa tentang jaminan yang disampaikan bahwa insya Allah pada hari Sabtu kami malam-malam akan melakukan konseling dengan KPU, Bawaslu dan pihak pemerintah. Dan hari Senin kita akan melakukan RDP rapat pleno menyikapi terhadap keputusan MK nomor 60 itu. Baik, artinya belum tidak ada arah melintang tentang apa yang didambakan oleh masyarakat, dan saya berharap kawal terus apa yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan-kebijakan berkaitan terhadap pelaksanaan pilkada yang akan kita lakukan tanggal 27 November 2024. Baik. Bapak, kita akan menyimak dulu keterangan KPU terkait dengan hal ini. Kita langsung melihat, silakan. Telah melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam melakukan perubahan PKPU nomor 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. KPU RI akan menyampaikan surat edaran kepada jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang pada pokoknya dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon memedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. 3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 sampai 26 Agustus
2024 yang substansinya pengumuman tersebut memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu dia Bapak-Bapak statement yang disampaikan oleh KPU semalam terkait dengan perkembangan dan juga dinamika mengenai Undang-Undang Pilkada yang kemudian dibatalkan akhirnya ya oleh DPR pengesahannya. Kita tanya ke Prof. Juanda. Prof, kita tahu bahwa KPU sendiri mengatakan akan segera kemudian berkomunikasi dengan Komisi 2, maksud kami ke DPR dulu untuk kemudian menerbitkan PKPU. Apakah itu menjadi hal yang mutlak dilakukan begitu atau dengan adanya putusan MK sebenarnya sudah cukup begitu untuk mengeluarkan PKPU? Ya, saya kira memang sama-sama penting ya. Soal memang itu sudah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Satu sisi wajib ditaati putusan MK. Kemudian konsultasi juga. Tetapi perlu diingat, kita pernah dipertontonkan oleh drama ya. Saya katakan drama. Saya masih ada rekamannya, mungkin Mas Baskoro ya perlu memantau ini termasuk Pak Gus Par, bahwa putusan MK nomor 2/PUU 21/2023 tentang soal bagaimana masa jabatan kepala daerah antara PLT dengan itu kan oleh Mahkamah Konstitusi jelas itu kan tidak dibedakan. Dan itu dulu tanggal 15 Mei 2024 Ketua Komisi 2 mengatakan kami ikut putusan MK. Ketua KPU juga mengatakan kami ikut. Tetapi dalam pasal 19E PKPU nomor 8 tidak ada itu. Nah ini yang saya khawatirkan setelah mengatakan kita ikut, tidak ikut. Ternyata apa? Yang PLT itu sama dengan tiga periode dia. Dan ini mungkin Pak Guspar atau Mas Baskoro lupa tentang itu. Saya masih ingat kepalangan kalau memang mau merevisi PKPU 8 itu ya, yang dipersoal sekarang masih di judicial review ke MA itu. Ada teman saya menyusul dan itu KPU sudah dilaporkan ke DKPP akibat dari bahwa statement mengatakan sudah mengikuti ingin mengikuti putusan MK, tapi faktanya tidak gitu loh. Dan itu rame. Nah, saya harap kepalangan itu dievaluasi sekaligus itu juga dimasukkan karena itu putusan MK juga. Nah sekarang putusan MK, saya khawatir dikatakan bahwa kami ikut, kita pedomani, itu press release-nya ada itu tanggal 15 Mei 2024 itu. Nah itu saya khawatir ya, mungkin kawan-kawan tidak menjadi perhatian. Saya sebagai orang yang membidangi bidang hukum tata negara memantau terus apa kejadian day to day ya tentang soal hukum yang dilahirkan oleh putusan MK dan tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Padahal jelas mereka menyatakan di press release kami ikuti. Nah itu saya ulang lagi, jangan sampai ini terjadi kembali dengan putusan MK yang ada. Baik. Kita kasih kesempatan ke Pak Mas Aryo Seno. Mas, tanggapannya terkait hal ini gimana? Ya kalau saya mencermati masyarakat tuh agak nggak mau tahu sekarang Mas dengan prosesnya. Yang penting outputnya apakah akan dilakukan nggak itu putusan MK itu aja sudah. Jadi buat saya yang penting bagaimana sekarang semua kawan-kawan penyelenggara negara khususnya sekarang KPU, lalu juga mungkin juga teman-teman DPR yang akan harus melakukan pemberian konsultasi kepada KPU nanti itu menjaga kepercayaan rakyat. Artinya kemarin sudah terjadi sedemikian besar aksi dari berbagai elemen masyarakat yang sangat organik, nggak ada yang mengorganisir dalam waktu semalam, itu konsolidasi aksi terjadi dengan begitu cepat, nggak ada yang memimpin. Artinya memang ini suara dari bawah, suara dari berbagai kalangan masyarakat dan membuktikan bahwa sekarang orang nonton loh terkait dengan proses yang terjadi di DPR. Orang nonton loh, orang paham, bukannya nggak paham dengan apa yang sedang dilakukan oleh para elit kita. Jadi saya rasa ini adalah kesempatan terbaik untuk bisa membuktikan betul kepercayaan rakyat itu untuk menjaga marwah wibawa dari setiap lembaga negara dengan melaksanakan putusan MK sesuai dengan keinginan rakyat. Yang memang itu sesuai dengan konstitusi kita, final and binding juga. Jadi sebaiknya secepat mungkin itu bisa dilakukan semakin baik. Kalau buat saya sih tetap bisa, karena bagaimanapun kita sudah melihat bagaimana masyarakat bersuara
kita sudah melihat bagaimana komitmen DPR disampaikan kemarin melalui pimpinan, dan tentunya kita mengawal agar ini bisa segera terjadi. KPU ditunggu tajinya agar dia bisa segera menyosialisasikan PKPU yang baru. Saya rasa prinsipnya tetap di sana. Baik, oke. Terakhir kita kasih kesempatan lagi untuk menjawab Pak Gus Pardi. Dinamikanya bagaimana sih sekarang di DPR, utamanya di Komisi 2 yang nanti akan berhubungan langsung dengan KPU? Ya, sebagaimana dikatakan oleh Prof tadi bahwa mekanisme pembuatan sebuah PKPU tadi sudah disampaikan, itu konsepnya akan dibuat oleh KPU. Tentu dan pernyataan KPU tadi itu adalah merupakan jaminan untuk masyarakat, begitu juga apa yang disampaikan oleh Pak Dasko menambah keyakinan kita bahwa pelaksanaan pilkada yang akan kita lakukan tanggal 27 November itu mekanisme aturan main untuk pencalonan yang dilakukan oleh partai politik adalah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Yang kedua adalah Pak Dasko mengatakan upaya untuk memparipurnakan terhadap rancangan undang-undang revisi undang-undang tentang pilkada itu sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Kenapa? Karena tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus ini sudah dilakukan pelaksanaan pendaftaran partai politik kepada KPU terhadap calon-calon yang akan didaftarkan itu. Ini menurut emak saya sesuatu yang luar biasa, dan saya berharap mudah-mudahan suasana kita kembali kepada kondusif, dan saya harap masyarakat terus menjaga upaya-upaya kalau seandainya ada komitmen di luar dari pernyataan Ketua KPU, di luar daripada pernyataan pimpinan DPRD ini. Barangkali ini sesuatu yang perlu kita sikapi dan kita cermati terhadap dua sosok yang melakukan konferensi pers dalam rangka menetralisir persoalan-persoalan yang berkembang pada dewasa ini. Baik, artinya kedua pernyataan yang tadi Anda rujuk adalah Ketua DPR dan juga Ketua KPU itu bisa diambil sebagai komitmen ya untuk kemudian bagaimana ujungnya PKPU nanti. Terima kasih Pak Gus. Masa unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada di Bangkalan, Jawa Timur berlangsung ricuh. Masa menjebol pagar DPRD Bangkalan dan menerobos barikade polisi. Ratusan aktivis mahasiswa serta sejumlah elemen pemuda berusaha mendorong dan membuka pintu gerbang gedung DPRD Bangkalan. Selain aksi saling dorong, sejumlah orang sempat menjadi korban pemukulan masing-masing pihak. Kericuhan ini terjadi karena massa memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Bangkalan. Unjuk rasa ini sebagai wujud penolakan mereka terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Massa juga menilai carut-marut hukum dan kondisi bangsa ini juga dianggap sebagai bentuk campur tangan kekuasaan. Teman-teman sekalian, kondisi yang merampas kedaulatan itu dengan tindakan kesewenang-wenangan. Selamat datang negara kekuasaan, selamat tinggal negara hukum. Karena segelintir elit telah menunjukkan arogansinya, merebut kedaulatan rakyat dengan mencoba memberangus kedaulatan itu dengan cara-cara yang sangat inkonstitusional. Mereka meminta semua pihak menghormati dan menjalani keputusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pemerintah, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai daerah. Aksi unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan, seperti yang terjadi di Kota Bandung, Semarang, dan juga Makassar. Ratusan massa aksi mulai memanas setelah tidak adanya tanggapan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kericuhan pecah saat sejumlah massa melempar batu dan juga botol ke dalam gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.
Aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah juga berlangsung ricuh. Aksi yang digelar ratusan mahasiswa dari BEM berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang diawali dengan pengerusakan pintu samping utara gedung DPRD. Aparat kepolisian beberapa kali melakukan peringatan, namun karena massa anarkis, polisi terpaksa menembakkan air dari mobil water cannon dan gas air mata. Unjuk rasa berujung ricuh juga berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah mahasiswa nekat memanjat pagar dan membakar ban bekas di depan pintu masuk kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan mahasiswa yang tergabung di berbagai elemen kampus di Makassar membakar ban bekas dan menduduki paksa kantor DPRD Sulsel. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih, dengan ini rapat kami skors. Berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib. Tujuannya adalah supaya mereka berpikir kembali lah apa yang mereka lakukan itu. Pilkada itu seolah-olah kalau saya lihat di berita, di media sosial, di mana-mana kayak jadi permainan aja. Ya, masa unjuk rasa di depan gedung MPR DPR menolak RUU Pilkada sempat diwarnai kericuhan. Massa bahkan merusak pagar depan gedung dan juga merubuhkan pagar belakang gedung. Polisi terpaksa membubarkan massa dengan menggunakan meriam air. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di kawasan gedung MPR DPR RI Jakarta pada Kamis. Massa berunjuk rasa menentang rencana revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR. Massa menjebol sebagian pagar gedung MPR DPR di Jalan Gatot Subroto saat berusaha masuk ke kawasan gedung. Momen tersebut membuat aparat kepolisian bersiaga dan menggunakan tameng untuk menahan aksi massa. Massa juga sempat melempari batu dan botol ke area kompleks parlemen. Tak hanya pagar depan, massa juga merobohkan gerbang pintu masuk belakang atau gerbang Pancasila gedung MPR DPR.
Kericuhan terus berlanjut hingga malam hari. Polisi pun membubarkan massa yang masih bertahan di depan gedung MPR DPR hingga malam dengan menembakkan meriam air ke arah pengunjuk rasa. Polisi terpaksa mengambil langkah ini lantaran peringatan mereka tidak digubris. Sempat memberikan perlawanan, massa berhasil dipukul mundur hingga ke arah Selipi. Massa yang sejak pagi menggelar aksi memprotes upaya DPR merevisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya diubah Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. DPR sendiri akhirnya membatalkan revisi tersebut dan menyatakan aturan pilkada tetap menggunakan keputusan dari MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 16 mahasiswa terkena efek gas air mata saat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada di kantor DPRD Jawa Tengah. Para mahasiswa yang mengalami iritasi mata dan pernafasan hingga luka-luka dirawat di 3 rumah sakit dan juga 1 puskesmas di Kota Semarang. 16 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Semarang beserta tolak revisi Undang-Undang Pilkada di kantor DPRD Jawa Tengah Kamis sore dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Mereka dirawat intensif di Rumah Sakit Rumani Semarang, Logorjo, Karyadi, dan Puskesmas Padanaran. Rata-rata mereka mengalami sesak nafas, batuk, iritasi mata akibat efek gas air mata yang ditembakkan petugas kepolisian saat membubarkan demo. Perih mata, sesak, pada minta odol semua, terus yaudah bagi-bagi, akhirnya kalang kabut lah, pokoknya itu ya perih sama sesak. Sama tadi banyak yang punya penyakit kayak penyakit di area pernapasan, jadi mereka makin parah lah gitu pas kena efeknya. 4 mahasiswa iritasi pernafasan dan mata menjalani perawatan di Rumah Sakit Rumeni. 1 orang dengan luka terbuka di Rumah Sakit Logorjo, serta 1 orang di Rumah Sakit Karyadi dengan keluhan sesak nafas, serta mengalami iritasi mata. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Lebih dari 100 pendemo di depan gedung DPR MPR ditangkap polisi. Puluhan orang tua mendatangi Mapolres Jakarta Barat untuk mencari anak mereka. Selain meminta didampingi kuasa hukum, YLBHI mendesak Kapolri untuk membebaskan massa pendemo. Puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mencari tahu nasib anaknya yang ditangkap polisi saat demo tolak RUU Pilkada di gedung DPR RI. Anggota DPR Adian Napitupulu sempat menemui para orang tua. Gue tanya satu persatu, kalian dipukulin nggak di sini? Apa ada yang dianiaya di sini nggak? Nggak ada. Oke, dikasih makan nggak? Dikasih makan. Semua diurus dengan baik. Sejumlah anggota YLBHI sempat bersih tegang dengan polisi saat akan menemui sejumlah pendemo yang diamankan di Polda Metro Jaya. Ketua YLBHI mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan massa pendemo yang ditangkap serta memastikan didampingi kuasa hukum. Saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus YLBHI. Dengan ini YLBHI dan segenap koalisi masyarakat sipil menyerukan dan meminta kepada Kapolri, Pak Listio Sigit untuk memerintahkan pada seluruh Kapolda dan Kapolres serta seluruh anggota kepolisian tidak berlaku atau tidak melakukan tindakan kekerasan, represif dan brutalitas kepada teman-teman yang sedang berdemonstrasi dan tidak bisa diperiksa orang tanpa pendampingan oleh pengacara. Data Komnas HAM hingga saat ini masih ada 159 pendemo yang ditahan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Informasi lainnya, Pesa Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan sinyal tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta mendatang. Sinyal ini diberikan Megawati saat berbicara di depan kader PDIP saat pengumuman bakal calon kepala daerah pada Kamis lalu. Dalam pidatonya, Megawati mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya diusung PDIP. Megawati juga menyinggung ada sejumlah pihak yang mendadak meminta partainya untuk mendukung Anies. Padahal PDIP selama ini berjuang mencari koalisi demi bisa mengusung kadernya di Pilkada Jakarta. Orang tadi kan diomongi sokok apa Jakarta.
Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Lihat tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Oh iyalah. Ayo. Mbok jangan gitu dong. Ya, sebelumnya pemirsa isu PDIP akan mengusung Anies Baswedan sempat menguat. Bahkan sejumlah kader PDIP pun telah memberikan sinyal akan mengusung Anies. Salah satunya adalah Masinton Pasaribu. Kepada media, Masinton menyatakan PDIP akan mendaftarkan Anies ke KPU pada 27 Agustus mendatang. Ada Anies. Iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Di sisi lain, pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep ternyata telah mengurus 3 surat keterangan untuk melengkapi persyaratan pencalonan Pilkada 2024. Kaisang mengurus surat-surat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga surat sebagai syarat maju dalam Pilkada 2024 ini diurus Kaisang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia calon kepala daerah pada 20 Agustus lalu dihitung sejak penetapannya sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Kaisang rencananya akan maju sebagai baca wagub Jawa Tengah mendampingi pensiunan Polri Ahmad Lutfi. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah, surat tersebut kemudian dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selatan pada hari juga tanggal 20 Agustus. Namun dengan tidak terpenuhinya kuota peserta rapat atau quorum rapat paripurna DPR RI serta adanya aksi penolakan masyarakat pada 21 Agustus lalu, maka revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. KPU sendiri juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah akan mengikuti keputusan MK terbaru. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada serta keputusan KPU ini mempengaruhi nasib Kaisang untuk maju pada kontestasi Pilkada 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU DKI Jakarta menetapkan dan juga mengesahkan total perolehan suara dan kursi partai politik di 10 daerah pemilihan atau dapil dalam rapat pleno. Penetapan ini dihadiri oleh partai politik peserta pemilu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, hingga pejabat Provinsi DKI Jakarta.
Perbedaan hasil penetapan pasca sengketa Pileg yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK minim. Perbedaan pasca putusan MK itu hanya terletak pada perolehan kursi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem di Dapil 2. Adapun total perolehan kursi DPRD Jakarta dari 18 partai politik peserta pemilu berjumlah 106 kursi. Hasil penetapan perolehan suara dan kursi ini yang akan dijadikan acuan bagi partai politik untuk mendaftarkan calon gubernurnya. Setelah KPU Jakarta menetapkan maju sebagai pasangan independen dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024, Bawaslu memanggil pasangan Dharma Pongorekun dan Kun Wardana terkait dengan kasus dugaan pencatutan KTP sebagai syarat dukungan pendaftaran jalur independen Pilkada 2024. Pemanggilan bertujuan untuk menyelidiki terkait dengan dugaan pelanggaran penggunaan nomor induk kependudukan atau NIK dalam proses verifikasi dukungan calon independen. Yang mana verifikasi faktual dukungan calon independen sepenuhnya menjadi wewenang KPU DKI Jakarta. Sebelumnya pasangan itu dituduh mencuri data sejumlah warga DKI yang dicatut sebagai pendukung pasangan Dharma Pongorekun dan Kun Wardana. Setelah ramai-ramai warga melaporkan adanya pencatutan dukungan yang dilakukan oleh pasangan Dharma Pongorekun dan Kun Wardana, pasangan dari jalur independen ini membantah tudingan itu dengan mengklaim proses pencalonannya telah melalui prosedur dengan mengantongi syarat yaitu sekitar 677 ribu dukungan dari masyarakat. Bagaimana jalannya pemeriksaan pasangan independen ini? Sudah bergabung sama kami ada Bapak Beni Sabdo yang merupakan Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Selamat sore Pak Beni. Pak Beni, apakah pemeriksaan sudah dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan banyaknya laporan pencatutan KTP? Banyak warga yang merasa tidak pernah mendukung begitu pasangan independen ini, namun kemudian ada di daftar itu. Ya, kami Sentra Gakumdu sudah melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait. Ya, kami juga sudah melayangkan surat panggilan kepada pelapor dan juga para saksi. Dan hari ini kami sebenarnya mengundang juga pasangan kandidat ya dari calon independen ini ya, Pak Dharma Pongorekun dan Pak Kun Wardana sekaligus tim suksesnya. Hanya tadi sore ya tepatnya itu yang hadir pengacaranya. Oke. Terus kami sampaikan kepada pengacaranya bahwa dalam proses klarifikasi di Sentra Gakumdu itu kan harus dihadiri pihaknya langsung. Maka kami tidak bisa meminta keterangan ya kepada penasihat hukum. Maka tadi kami juga memberikan surat undangan yang kedua untuk menghadiri klarifikasi pada hari esok. Baik. Baik, Pak, tadi kan Anda sudah mengatakan bahwa pengacara ini sudah datang ya, tapi yang diminta oleh Bawaslu sebenarnya adalah pasangannya sendiri yang datang. Apa kemudian yang menjadi alasan mereka tidak datang? Apakah itu juga disampaikan, Pak? Baik, tadi disampaikan oleh pihak pengacara bahwa yang bersangkutan lagi di luar kota. Oke. Nah, kalau di luar kota, ya kami tidak bisa memaksa ya secara istilahnya harus hadir kan tidak. Artinya kalau memang di luar kota ya kami fasilitasi bisa juga melalui Zoom. Karena kan sekarang juga sudah canggih ya teknologi. Nah pada intinya begini, dalam proses klarifikasi di Sentra Gakumdu itu kan harus dihadiri secara langsung oleh pihak atau prinsipal yang kita panggil itu. Dalam hal ini kan Pak Dharma Pongorekun dan Pak Kun Wardana beserta tim suksesnya. Nah karena hari ini belum bisa hadir, maka kami
layangkan panggilan kedua. Nah, proses penyelidikan ini kan masih berjalan. Kami berkomitmen menyelidiki perkara ini sampai tuntas ya. Artinya kami punya tanggung jawab ya bagaimana bekerja secara profesional, mandiri dan juga transparan. Nah, kalau nanti sudah semua para pihak kita lakukan klarifikasi, maka kami akan sampaikan kepada publik hasil daripada kesimpulan penyelidikan yang ada di Sentra Gakumdu ini. Mungkin bisa jelaskan sedikit secara gambaran, kalau untuk mekanismenya sendiri bagaimana Kak? Ini berapa kali kemudian ini akan dipanggil dan siapa saja? Kita tahu bahwa KPU juga sebenarnya kan sudah melakukan verifikasi faktual ya. Dari 826.000 KTP kemudian diverifikasi dan yang terdaftar kemudian menjadi sekitar 677.000. Artinya banyak juga KTP yang ditolak oleh KPU. Kalau misalnya verifikasi faktual ini demikian akuratnya. Ya, secara mekanisme kan kami bisa memanggil sebanyak 2 kali secara patut gitu ya. Andai kata 2 kali itu tidak hadir, tentu kami tetap berlanjut ya. Karena kan di dalam proses penanganan perkara dugaan pidana pemilihan ini kan kita dibatasi oleh durasi waktu juga. Hari ini sebenarnya yang kami panggil bukan hanya dari kandidat ya, juga dari KPU ya. KPU Kota Jakarta Utara, KPU Kota Jakarta Barat, dan KPU Kota Jakarta Timur. Ini kita agendakan malam ini. Baik, artinya malam ini KPU DKI Jakarta akan ada audiensi ya dengan Bawaslu. Secara substansi apa saja Pak kemudian yang akan didalami? Apakah fokusnya ke pencatutan KTP itu sendiri atau dari proses bagaimana kemudian KPU juga memverifikasi dari KTP-KTP yang diajukan oleh pasangan ini? Kita tidak dalam rangka audiensi ya. Artinya kami panggil ini, kami mintai keterangan. Oke. Artinya kita klarifikasi terkait dugaan pencatutan KTP ini. Jadi hari ini memang agendanya adalah klarifikasi kepada pihak terlapor. Dalam hal ini kan terlapornya kandidat beserta tim suksesnya dan juga KPU. Nah, karena ini terlapornya cukup banyak, hari ini kita fokuskan kepada KPU Kota Jakarta Utara, KPU Kota Jakarta Barat, dan KPU Kota Jakarta Timur. Nah, kita akan mintai keterangan dan keterangan ini nanti yang akan kita menjadi bahan ya, data, fakta yang disampaikan tentu akan kami analisa. Nah, dari analisa inilah yang nanti akan kami buat kesimpulan. Nah, tentu sementara kami belum bisa mengambil sebuah kesimpulan karena kami kan masih dalam proses penyelidikan perkara ini. Baik. Secara umum, laporan yang masuk kepada Bawaslu ini kan substansi perkaranya sama, soal dugaan pencatutan KTP ya. Artinya para pelapor dan juga saksi korban ini menyatakan tidak pernah merasa mendukung ya kandidat ini. Kok di dalam info pemilu atau di dalam aplikasi yang dibuat KPU itu kok dia dinyatakan mendukung. Maka mereka melaporkan persoalan ini kepada Bawaslu. Pak Beni, implikasi yang bisa terjadi jika kemudian Bawaslu menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran, apakah hanya bersifat administratif atau ada implikasi-implikasi yang lebih keras kalau misalnya ada pelanggaran? Ya, yang kita selidiki ini kan dugaan tindak pidana pemilihan. Artinya kami fokuskan di dalam perkara pencatutan KTP ini yang berakibat ya, memang ini kan dari sisi perkara kan sudah ramai di publik ya sejak tanggal 16 Agustus yang lalu. Dan kami juga bekerja secara maraton ya untuk menyelidiki dan mengungkap perkara ini. Nah, tentu kalau implikasinya apa, kami belum bisa sampaikan secara gamblang ya di hari ini ya, karena kami masih dalam proses pengusutan atau penyelidikan perkara ini. Tentu dugaannya adalah dugaan tindak pidana pemilihan. Ya, nanti apakah ada implikasi terhadap administrasinya? Ya, nanti mohon bersabar dulu. Kami masih dalam proses memintai keterangan kepada seluruh pihak, dan kalau sudah semua kita kumpulkan data-data yang kami dapat,
Nah, nanti akan kami sampaikan juga kepada publik kesimpulannya. Baik Pak Abim, ini kita nantikan tentunya bagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu kepada para pihak terkait dengan dugaan pencatutan KTP ini. Terima kasih Benny Sabdo selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta. Terima kasih telah bersama kami. Sama-sama. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Sini Sore.